Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa syariah yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan unsur-unsur hukum. Jadi pembahasan kita yang di pertemuan keempat ini ya, masih berkutat pada hukum, unsur-unsur hukum. Kalau kemarin kita membahas tentang pembagian hukum syara, itu ada hukum taklifi dan juga wadai dari segi hitop ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsurnya. Ada hakim, ada mahkum fih, dan juga mahkum alaih. Nah, apa saja itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah, barokah semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, yang pertama adalah hakim. Siapa itu hakim? Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini, siapa itu hakim. Dalam ilmu ushul fiqh ada dua pengertian terkait dengan hakim. Yang pertama adalah yang menemukan, membuat, yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum. Jadi yang membuat hukum atau bisa dibilang asyari, pembuat syariat. Asyari itu kan pembuat syariat, yang menetapkan syariat, yang membuat hukum. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah, ya, adalah Allah. Jadi innal hukma illallah, tidak ada hukum selain milik Allah. Itu ada di surat Al-An'am ayat 57 ya. Innal hukma illallah, jadi tidak ada hukum selain Allah. Itu pengertian yang pertama, bahwa hakim itu adalah yang membuat, yang menetapkan, dan yang memunculkan hukum. Tidak lain adalah Allah. Kemudian di pengertian yang kedua, itu adalah yang menjelaskan hukum, yang merinci hukum, yang memperkenalkan dan menyingkap hukum. Nah, itu tidak lain adalah mujtahid atau para ulama. Jadi yang pertama adalah yang membuat, menetapkan adalah Allah. Kemudian di pengertian yang kedua adalah yang menjelaskan hukum tersebut, kemudian memperkenalkan dan juga menyingkap hukum. Itu adalah ulama ya, mujtahid. Kalau di awal pertemuan kemarin saya sudah pernah bahas terkait ini. Contoh gampangnya itu tentang wudhu ya, misalnya wudhu itu. Allah itu menyeru kepada kita untuk berwudu sebelum sholat. Itu kan ada di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq gitu ya, dan seterusnya. Nah, di situ Allah hanya menyeru untuk berwudu, membasuh muka, kemudian tangan hingga siku, kemudian membasuh mengusap kepala, dan kemudian kaki ya. Hanya itu saja. Nah, kemudian tugasnya Allah tidak menjelaskan secara rinci mana yang wajib, mana yang sunnah. Apakah pekerjaan itu wajib, apakah sunnah, itu tidak dirinci ya. Nah, kemudian tugas para ulama lah, tugas para mujtahid lah yang kemudian menjelaskan hukum tersebut. Bahwa yang membasuh muka, kemudian mengusap kepala, membasuh tangan dan kaki itu termasuk yang wajib, syarat rukun wajib yang harus dikerjakan ketika berwudu. Lalu kemudian berkumur-kumur misalnya, atau memasukkan air ke hidung, itu termasuk yang sunnah. Nah, yang merumuskan itu kan para ulama. Jadi yang merinci hukum, yang menjelaskan hukum itu para mujtahid ini. Allah hanya menyeru saja, menetapkan, tetapi tidak yang tugas yang merincinya itu, yang menjelaskan kepada kita itu adalah ulama. Nah, itu terkait hakim. Jadi ada dua pengertian terkait hakim ini. Oke, terkait dengan hakim juga akan ada pembahasan tentang bagaimana cara mengetahui hukum. Jadi para ulama ini berbeda pendapat
bagaimana cara kita mengetahui hukum, bagaimana cara manusia intinya ya, bagaimana cara manusia mengetahui hukum, apakah akal bisa secara mandiri menerima apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya ataupun hadis, apakah akal bisa menerima itu secara mandiri ataukah butuh perantara wahyu, apakah perantara ulama begitu ya. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat. Jadi ada 3 di sini, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama yang berpendapat ini, yang pertama ini adalah pendapat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpendapat bahwa hukum itu diketahui dan dipahami melalui wahyu. Jadi walaupun secara akal sesuatu perbuatan itu dikatakan misalnya baik ataupun buruk secara akal, secara nalar, tetapi kalau tidak ada wahyu yang mengatur itu, maka itu tidak dijadikan hukum, ya. Itu menurut pendapat yang pertama. Jadi walaupun secara akal itu baik ataupun secara akal itu buruk, tetapi belum ada wahyu yang menjelaskan tentang itu, maka itu tidak bisa menjadi hukum. Jadi cara mengetahui hukum ya sudah lewat wahyu begitu saja menurut pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah mazhab Mu'tazilah. Ini apa namanya? Pengikutnya Wasil bin Atha ya, yang terkenal dengan rasionalitasnya, kelihayan dia dalam bernalar ya. Itu mereka berpendapat bahwa mengetahui hukum Allah itu ya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa akal manusia itu secara mandiri mampu menemukan baik dan buruk, dari suatu perbuatan manusia, dilihat dari mana bagaimana perbuatan itu dapat memberikan kemaslahatan ataupun juga kemafsadatan. Jadi kalau suatu perbuatan itu mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, maka itu baik. Tetapi kalau melahirkan keburukan atau kemafsadatan, maka itu buruk. Jadi menurut mereka akal secara mandiri dapat mengetahui itu, tanpa ada wahyu pun akal sudah mengetahui itu. Nah, itu pendapat yang kedua ya. Mu'tazilah ini, pengikutnya Wasil bin Atha ini. Lalu kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini adalah mazhab Maturidiyah. Pendapat Maturidiyah ini lebih kepada mengkompromikan kedua pendapat yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu melalui wahyu dan akal. Jadi cara mengetahui hukum itu melalui wahyu dan akal dengan batas-batas tertentu. Maksudnya batas-batas tertentu ini apa? Jadi akal itu sejalan dengan wahyu, tetapi juga akal harus dibatasi dengan wahyu. Jadi boleh dengan akal, tetapi tidak boleh sampai kebablasan. Harus ada batas-batasnya. Batas-batasnya apa? Ya dengan wahyu. Jadi seharusnya akal itu sejalan dengan wahyu, gitu. Jadi mereka memakai akal, tetapi dibatasi dengan wahyu juga. Contohnya seperti ini, kasus misalnya, kalau dalam hukum keluarga itu misalnya tentang cara mengetahui rahim seorang perempuan yang bercerai misalnya ya. Itu kan kalau perempuan yang bercerai itu kan ada iddah ya, ada masa tunggu ya, tidak boleh menikah dulu. Untuk mengetahui bahwa rahimnya itu tidak ada isinya, tidak ada janinnya, bahwa rahim itu kosong, jadi ada iddahnya. Kalau perempuan yang bercerai itu kan iddahnya itu kan kalau 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari. Menunggu sampai 4 bulan 10 hari baru boleh menikah lagi kalau ingin menikah lagi. Kalau yang meninggal, misalnya suaminya meninggal, iddahnya salah satu quru.
atau 3 kali suci. Itu kan yang disyariatkan, itu kan begitu. Dalam wahyu ditentukan seperti itu hukumnya. Padahal kalau kita logika, kalau kita nalar, untuk mengetahui rahim seseorang kosong itu kan gampang saja ya dengan medis ya. Bisa cepat saja gitu. Sebulan juga bisa aja tahu kalau itu kosong dengan medis, misalnya tes pack atau pemeriksaan dokter dan lain sebagainya. Tetapi karena di wahyu disyariatkan bahwa iddahnya perempuan itu ya 4 bulan 10 hari, ya sudah pakai yang itu. Jadi akal tidak serta-merta kemudian bebas menafsirkan sesuatu, harus dibatasi dengan adanya wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 mazhab terkait dengan cara mengetahui hukum. Ada yang melalui wahyu, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhab Mu'tazilah, dia akal, sangat rasional sekali. Karena mereka berpegang teguh bahwa akal itu mampu menentukan baik dan buruk, itu akal mampu. Jadi tidak perlu wahyu. Wahyu pasti sejalan dengan akal, begitu mungkin ya. Kemudian mazhab Maturidiyah ini mereka lebih memakai dua-duanya, melalui wahyu dan akal dengan batasan-batasan tertentu. Jadi akal tidak serta-merta bebas menafsirkan sesuatu, harus ada batasan dengan wahyu Allah itu. Oke, itu tadi hakim ya, hakim. Kemudian sekarang mahkum fih. Apa itu mahkum fih? Ya, ulama usul fih menyatakan bahwa mahkum fih ini adalah objek hukum. Objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang bersifat tuntutan dan pilihan dan juga ketetapan. Oke. Jadi mahkum fih ini adalah objek hukum. Objek hukum itu apa? Ya udah perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum itu adalah mahkum fih yang terkait dengan titah syar'i atau kitab Allah yang bersifat tuntutan dan pilihan. Itu hukum taklifi, kemarin ya kita sudah pelajari itu hukum taklifi yang bersifat tuntutan dan pilihan. Ada wajib, ada mandub, ada haram, ada makruh, itu ya tuntutan itu ya. Kemudian pilihan boleh dikerjakan atau tidak, itu mubah itu ya. Ada juga yang berupa ketetapan atau hukum wadai. Misalnya ketetapan sebabnya sholat, atau misalnya ketetapan masuknya bulan Ramadan, itu kan sudah ada ketetapannya. Begitu. Itu adalah perbuatan hukum ya. Jadi mahkum fih itu adalah objeknya, objek hukumnya. Oke, sekarang pembagiannya. Pembagian mahkum fih itu dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek keberadaan, dan yang kedua adalah aspek hak. Dari aspek keberadaan ada 3. Yang pertama, perbuatan itu ada tapi tidak terkait syarat. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi perbuatannya ada tapi tidak terkait dengan syarat, tidak terkait dengan hukum. Misalnya ya perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia yang manusiawi ya, misalnya makan atau minum, tidur, seperti itu. Itu kan perbuatan kita, perbuatan manusiawi ya, semua manusia melakukan itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada dan menjadi sebab syarat. Perbuatan itu ada dan menjadi sebab syarat. Jadi misalnya mencuri kan menjadi sebab untuk pelaksanaan kisos, misalnya potong tangan. Begitu. Jadi perbuatannya ada dan kemudian perbuatan itu menjadi sebab syarat. Contohnya seperti mencuri menjadi sebab potong tangan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu ada dan mengakibatkan hukum syara lainnya. Perbuatannya itu ada dan mengakibatkan hukum syara lain. Jadi melahirkan hukum lain. Misalnya dalam hal pernikahan, misalnya pernikahan, menikah itu kan perbuatan ya, menikah itu perbuatan dan ibadah misalnya kan, menikah. Tetapi kemudian setelah menikah kemudian ada hukum syara, melahirkan hukum syara. Nanti kalau keduanya itu mempunyai anak dan ada salah satu yang meninggal, entah itu istri ataupun suami, maka menciptakan hukum
hukum waris untuk anak tersebut. Jadi pertamanya menikah, lalu kemudian menciptakan hukum waris. Fikih munakahat jadi fikih mawaris seperti itu. Itu dari segi keberadaan. Kemudian dari segi hak. Yang pertama itu adalah semata-mata hak Allah. Jadi perbuatan hukum itu semata-mata adalah haknya Allah. Contohnya ya sudah seperti ibadah kita sehari-hari, kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan zakat, ya. Rukun Islam yang 5 itu ya, itu adalah hak Allah, semuanya adalah hak Allah. Harus kita tunaikan, ya. Harus kita tunaikan sebagai hamba, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, yang mana Allah itu sebagai pemilik kita, makanya harus kita tunaikan. Dan perbuatan itu adalah haknya Allah, semata-mata haknya Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hak hamba. Hak hamba ini lebih kepada kepentingan pribadi seseorang. Jadi perbuatannya itu terkait dengan kepentingan pribadi seseorang. Misalnya ganti rugi, harta yang dirusak, kemudian hak kepemilikan, kemudian terkait itu ya, misalnya jual beli, ditipu, kemudian harus ganti rugi, seperti itu. Jadi Allah mengatur itu perbuatan yang difokuskan pada hak hamba. Misalnya saja teman-teman naik motor di jalan ya, berkendara sepeda motor, kemudian tidak sengaja nyerempet mobil, dan yang menyebabkan kemudian mobil tersebut lecet, rusak, dan pemiliknya misalnya marah dan menuntut ganti rugi. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang tergolong pada hak hamba. Jadi itu diatur, ada hukumnya untuk mengganti rugi harta yang dirusak, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kompromi. Perbuatan itu ada kompromi antara hak Allah dan juga hak hamba. Jadi dua-duanya ada hak Allah di situ dan juga ada hak hamba. Tetapi hak Allah itu yang lebih dominan daripada hak hambanya. Contohnya apa? Misalnya qadzaf. Qadzaf itu menuduh berzina. Menuduh berzina ini kan qadzafnya hukumannya itu adalah 80 kali cambuk ya, menuduh orang berzina. Jadi tidak bisa sembarangan kita menuduh orang berzina. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau terbukti dia menuduh berzina, maka hukumannya adalah 80 kali cambuk. Itu kalau di fikih zinayah ya. Ketentuannya seperti itu. Nah, di sini hak Allah yang lebih dominan. Hak Allah apa? Hak Allah itu adalah perintah Allah untuk menghormati sesama kita. Untuk menghormati sesama kita. Itu hak Allah lebih dominan di sini. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghormati lah, kok kita menuduh orang berzina gitu ya. Kalau hak hambanya apa? Hak hambanya ya mungkin lebih kepada orang yang dituduh gitu ya, lebih memelihara dia dari rasa malu. Itu contohnya. Hak Allah yang lebih dominan. Kemudian yang keempat, adanya kompromi juga antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba yang lebih dominan. Nah, yang tadi hak Allah yang lebih dominan, kalau sekarang hak hamba yang lebih dominan. Contohnya misalnya kisos tentang pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan yang tersalah itu pembunuhan yang tidak sengaja, itu ya di fikih jinayah itu ya dipelajari. Kalau pembunuhan tersalah itu kan membayar diat atau denda, ya. Denda yang dibayarkan kepada ahli warisnya. Pembayarannya sekitar paling besar maksimum itu 100 unta ya. Tetapi ini bisa dibatalkan oleh hak warisnya, oleh ahli warisnya jika memang misalnya ahli waris tersebut diikhlaskan saja, mungkin karena pembunuhannya tersalah atau tidak sengaja, misalnya tidak sengaja kecelakaan, kan itu tidak sengaja kemudian menjadi terbunuh misalnya karena kecelakaan tersebut. Nah, kemudian nah ini kan hak hamba yang lebih dominan. Hak hamba ini lebih dominan di situ. Jadi ahli waris itu boleh
meminta denda ataupun mengikhlaskannya juga atau memaafkannya juga boleh. Gitu. Jadi di sini hak hamba lebih dominan. Oke, itu dia pembagian mahkum fiqh. Selanjutnya adalah mahkum alaih. Mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Mahkum alaih itu adalah subjek hukum. Jadi tadi mahkum fi adalah perbuatannya. Nah, sekarang mahkum alaih adalah subjek hukum. Orangnya, subjek namanya subjek itu kan berarti orang yang melakukan hukum. Atau seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah. Atau biasa kita sebut mukallaf. Mukallaf adalah orang yang terbebani dengan kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan. Ya, orangnya ya. Oke. Dasar pentaklifan, dasar pembebanan itu adalah akal dan pemahaman. Jadi kalau seseorang itu sudah berakal dan paham, maka dia terkena beban menjadi seorang mukallaf. Terkena beban untuk melakukan kewajiban dan larangan-larangan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ini ada di hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Dawud ini. Rufi al-qalam an salasin anin naim hatta yastaikid wa anis sobi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yakil. Itu ada 3 ya. Ini teman-teman harus paham, harus hafal kalau bisa ya. Ini ada 3. Kenapa tiga kunci ini ya. Pena, rufi al-qalam, pena itu diangkat. Nah, di sini ditafsirkan oleh ulama adalah pena ini maksudnya adalah catatan amal. Catatan amal itu diangkat atau tidak ditulis dari 3 hal. Yang pertama adalah dari orang tidur hingga dia bangun. Ya. Yang kedua adalah dari anak kecil hingga dia balik, dia bermimpi ya. Kalau laki-laki kan bermimpi ya, bermimpi indah gitu. Kemudian dari orang gila hingga dia sadar. Oke, jadi yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil hingga dia balik, kalau perempuan haid atau mens, kalau laki-laki bermimpi itu ya. Kemudian dari orang gila hingga majnun. Nah, ini 3 ini. Kalau kalau seseorang itu mengalami 3 ini, maka dia tidak dibebani oleh kewajiban dan larangan. Orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, kemudian orang gila sampai dia sadar. Itu tidak dibebankan oleh kewajiban dan larangan. Ini dasarnya ya. Oke. Baik, sekarang syarat-syarat mukallaf. Syarat-syarat seorang mukallaf itu yang pertama adalah mampu memahami dalil pentaklifan. Jadi dia mampu memahami dalil pentaklifan. Ulama mendefinisikan ini dari berakal, otomatis dia harus berakal dan juga balik. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah ahliyah atau cakap hukum. Selain dia mampu memahami, dia juga harus cakap. Cakap untuk melaksanakan hukum. Nah, ini terbagi jadi 2 ya, ada ahliyatul ada ahliyatul wujub. Kalau ahliyatul ada itu cakap untuk melaksanakan hukum. Ini ahliyatul ada, dia cakap untuk melaksanakan hukum. Kalau ahliyatul wujub, dia cakap untuk menerima. Wujub ini bukan berarti wajib ya, tapi menerima. Cakap untuk menerima hak, dan dia belum mampu dibebani. Ini ada 2. Jadi ahliyah, cakap hukum itu terbagi jadi 2, ada ahliyatul ada dan ahliyatul wujub. Kalau ahliyatul ada ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang tam, ada yang nakis. Yang tam ini maksudnya adalah yang sempurna. Jadi dia cakap secara hukum dan sempurna. Dia bisa melakukan ibadah dan juga muamalah. Dia bisa melakukan perbuatan hukum dari segi ibadah dan juga muamalah. Dia dibebankan untuk melakukan itu, misalnya sholat, puasa, zakat, dan kegiatan muamalah lainnya. Ini tam yang sempurna. Ini ya orang yang sudah balik, berakal, kemudian balik, berakal, kemudian dia dibebankan untuk melakukan itu ya, melakukan ibadah, kemudian muamalah itu. Itu yang tam, yang sempurna, yang sudah balik dan juga berakal.
Kemudian ada yang nakis. Kalau nakis ini masih kurang, cakap hukumnya masih kurang. Contohnya ya anak kecil yang belum balik itu nakis ya, kurang ya, masih nakis. Tetapi dia mampu melakukan hukum muamalah, misalnya jual beli, membeli itu bisa ya dia. Ataupun melakukan apa namanya? Kalau ibadah mungkin kalau ibadah sholat puasa mungkin hanya latihan saja, tidak dihitung ya, masih anak kecil soalnya. Tapi kalau misalnya kita misalnya saja nih, kalau dalam segi muamalah misalnya kita minta tolong adik kita atau misalnya adik kita yang belum balik masih SD misalnya untuk membeli beras di warung. Nah, itu kan perbuatan muamalah yang jual beli. Contohnya mungkin seperti itu. Oke, itu ahliyatul ada atau cakap hukum. Nah, cakap hukum itu ada yang tam, ada yang nakis. Kalau yang tam itu yang sudah sempurna, dia berakal dan dia balik itu dibebankan untuk melakukan ibadah dan juga muamalah. Kemudian yang nakis itu yang masih kecil ya, orang yang masih kecil dan belum balik, anak kecil itu ya. Oke, kemudian yang kedua, ahliyah cakap hukum itu juga dilihat dari ini ahliyatul wujub. Dia cakap untuk menerima hak, tapi belum mampu untuk dibebani. Jadi, tetapi mereka punya konsekuensi hukum nantinya. Misalnya ini ya, nakisoh itu ada yang nakisoh, ahliyatul wujub itu ada yang nakisoh, ada yang kamilah. Kalau nakisoh itu dari janin hingga lahir. Mereka punya hak. Hak apa? Hak waris misalnya. Hak waris dari ayahnya. Misalnya ayahnya meninggal ketika dia masih di kandungan misalnya. Nah, itu kan dia punya hak waris dari ayahnya. Itu contohnya ya. Kemudian bayi hingga balik. Yang kamilah itu bayi hingga balik. Nih. Kalau yang nakisah tadi janin sampai dia lahir. Kemudian kalau yang kamilah ini bayi sampai dia balik. Nah, bayi sampai dia balik ini dia juga punya hak-hak yang harus dipenuhi. Misalnya tadi terkait dengan hak waris misalnya ya. Kalau janin itu kan belum diketahui ya jenis kelaminnya, sehingga tidak bisa ditentukan besaran warisnya itu seberapa. Kalau dalam Islam kan laki-laki 2, perempuan 1 ya pembagiannya ya. Kalau dari masih di kandungan belum diketahui jenis kelaminnya kan tidak tahu pembagiannya. Tapi kalau sudah lahir, bayi hingga balik nih sudah diketahui pembagiannya. Nah, misalnya dia perempuan maka dapatnya 1, kalau laki-laki dapatnya 2. Begitu. Jadi apa namanya? Ini ahliyatul wujub ada 2, nakisoh dan juga kamilah. Oke. Sekarang adalah penghalang ahliyah, penghalang seseorang yang cakap hukum. Penghalangnya apa? Yang pertama adalah awarid as-samawiyah. Awarid as-samawiyah dan awarid al-muktasabah. Awarid as-samawiyah ini apa? Maksudnya adalah halangan yang datangnya dari Allah. Jadi kita tidak tahu, kita tidak berkuasa atas itu. Karena Allah yang memberikan, karena Allah yang mendatangkan, ya misalnya gila atau idiot atau mardol maut, misalnya sakit yang terus-terusan sampai dia meninggal, sakit terus dia sepanjang hidupnya sakit terus, itu kan tidak bisa kita elakkan ya, tidak ada kuasa kita atas itu karena itu dari Allah. Kemudian lupa juga ya. Nah, itu adalah penghalang seseorang cakap hukum itu. Jadi awarid as-samawiyah itu adalah yang datangnya dari Allah. Kemudian ada yang awarid al-muktasabah. Al-muktasabah ini maksudnya halangan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalnya mabuk ya. Kemudian tersalah, misalnya tidak sengaja melakukan kesalahan, kemudian berada di bawah pengampunan, kemudian bodoh itu ya salah manusia sendiri ya karena tidak mau belajar.
Itu awarid al-muktasabah. Oke. Oke, sudah selesai ya materi tentang mahkum fih dan juga mahkum alaih. Oke, tadi ada hakim, kemudian mahkum fih dan mahkum alaih. Kalau hakim itu adalah ada dua pengertian tadi, orang yang zat yang membuat hukum, menetapkan, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Innal hukma illallah, tidak ada hukum selain Allah. Kemudian dari pengertian yang kedua adalah orang yang menjelaskan atau menyikap hukum, tidak lain adalah mujtahid. Itu ya hakim. Kemudian ada mahkum fih. Mahkum fih itu adalah objek hukum atau perbuatannya yang terkait dengan hitop Allah, ada hukum wad'i dan taklifi. Tadi kita sudah belajar tentang pembagian-pembagiannya juga. Dan ada juga mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah subjeknya atau orangnya, mukallaf, itu mahkum alaih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi ini bisa dicerna dengan teman-teman semua. Saran saya, setelah mendengarkan materi ini langsung dicatat, langsung diresum, supaya teman-teman tidak keteteran nanti ketika ujiannya. Oke, saya akhiri. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.